bagaimana ketika masbuk lalu Al-Fatihah kita belum sempurna, setelah itu imam ruku? Apakah kita menambah rakaat setelah imam salam atau tidak? Kalau kita dapat imam berdiri, wajib kita tambah. Wajib ditambah. Saya kira hal itu tidak ada silang pendapat. Yang diperselisihkan itu adalah kalau dapat ruku, itu saja yang diperselisihkan. Kalau dapat berdiri kemudian kita tidak baca Al-Fatihah, semua berpendapat bahwa kita tidak dapat satu rakaat. Kalau dapat berdiri, itu tidak ada silang pendapat. Yang diperselisihkan itu kalau kita pas dapat ruku, itu diperselisihkan. Mayoritas ahli fikih dan sebagian ahli hadis berpendapat tidak dapat rakaat bagi orang yang dapat ruku. Iya. Berdalil dengan hadits Abu Badah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Itu dalil mereka yang mengatakan tidak dapat satu rakaat bagi orang yang dapat ruku. Iya. Karena tidak baca Al-Fatihah. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah dan mayoritas ahli hadis berpendapat dapat satu rakaat orang yang khusus dapat ruku. Ruku ya, dapat imam sedang ruku. Mereka berdalil dengan hadits Abu Bakar dalam Bukhari bahwa dia punya kasus, dia datang ke masjid, imam sedang ruku, Nabi maksudnya. Nabi sedang ruku dan beliau ikut ruku. Beliau ikut ruku, bahkan di dalam hadits beliau katakan saya ruku di pintu. Kemudian jalan sambil ruku. Dengan dalil, dan Nabi setelah selesai salat tidak menyuruh Abu Bakar untuk tambah, untuk menambah rakaat. Kalau ada yang bilang Nabi tidak tahu, tahu. Kenapa pun yang dilakukan oleh sahabat jangan di sisinya, di selain saja Nabi tahu dengan wahyu dari Allah. Dengan wahyu dari Allah. Jadi ini Nabi tahu karena setelahnya Nabi berbicara dengan. Dan Nabi tidak menyuruhnya menambah satu rakaat. Inilah dalil Imam Syafi'i bahwa dapat ruku, dapat satu rakaat. Dapat ruku, dapat satu rakaat. Karena Nabi tidak suruh menambah rakaat. Ini juga punya sisi kekuatan. Dan ini bentuk, karena kebiasaan Imam Syafi'i adalah pengkompromian dalil. Maka beliau lebih sering mengkompromikan kalau ada dalil yang kelihatannya bertentangan. Seperti ini kan bertentangan. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Kemudian ada dalil dapat satu rakaat, dapat ruku. Dapat satu rakaat, dapat ruku. Beliau kompromikan. Kalau dapat berdiri, tidak dapat satu rakaat. Tapi kalau dapat ruku, dapat. Beramal dengan dua dalil. Beramal dengan dua dalil. Dan itu lebih bagus daripada kita mengamalkan satu dalil. Karena kalau kita amalkan hadits Ubadah, kita akan batalkan hadits Abu Bakar padahal sahih. Tapi kalau kita amalkan hadits Abu Bakar saat ruku dapat dan saat berdiri tidak dapat dengan amalan hadits Ubadah, lebih sempurna dalam mengikuti sunnah. Dan itu lebih bagus. Dan memang seperti itu cara mengambil pendapat kalau ada yang bertentangan. Karena ada 4 langkah kalau ada pertentangan yang kita harus lewati. Pertama, kompromikan kalau bisa. Kalau tidak bisa dikompromikan, lihat tanggal keluarnya, mana yang duluan, mana yang belakangan. Yang belakangan menghapus yang dulu, tapi ini butuh tahu kapan diucapkan, kapan dilakukan. Kalau tidak bisa dikompromikan, tidak ditahu juga tanggalnya, maka kita masuk ke tahap tarjih, kita rojikan. Misalnya Bukhari Muslim lebih kuat daripada Bukhari misalnya. Bukhari Muslim lebih kuat daripada Muslim misalnya. Bukhari lebih kuat daripada selain Bukhari. Muslim lebih kuat daripada selain Muslim. Itu namanya tarjih. Tapi ini langkah kalau tidak bisa pertama dan kedua. Kita tahap itu. Tidak bisa juga, kita awam. Kita awam, tidak bisa kita kompromikan, tidak ditahu juga tanggal. Saya juga tidak bisa merojikan pilih mana yang kuat. Karena tidak tahu itu. Maka langkah terakhir, tawakuf, kita diam saja. Jangan mengamalkan sampai kita tanya seorang yang alim, gimana kalau ada begini. Itu cara di dalam menyikapi dalil kalau kelihatannya bertentangan. Kalau kelihatannya bertentangan, wallahu a'lam.